Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang relativitas khusus fisika kelas 12. Simak terus video berikut sampai habis, jangan di-skip-skip, karena pada video kali ini kita juga akan bahas cara cepat untuk mengerjakan soal-soal relativitas khusus. Dan tentunya supaya teman-teman dapat pemahaman yang utuh tentang materi ini. So, untuk itu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Pertama-tama kita akan bahas dulu konsep dari akibat dari postulat Einstein. Nah, jadi apabila benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka besarnya akan ikut berubah, teman-teman. Contoh besaran yang berubah kalau benda bergerak sangat cepat sekali hingga mendekati kecepatan cahaya, diantaranya ada panjang, massa, dan waktu. Untuk momentum dan energi ini akan berubah juga karena massa relativistiknya berubah. Gitu. Selanjutnya kita akan bahas konsep dari transformasi Lorentz. Nah, besaran fisika untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya itu harus kita kalikan dengan suatu tetapan yang disebut tetapan transformasi Lorentz yang dirumuskan menurut persamaan gamma sama dengan 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Dan nilai dari tetapan transformasi Lorentz ini harus lebih dari 1, teman-teman. Ini untuk keterangan-keterangannya, gamma itu tetapan transformasi Lorentz, V itu kecepatan gerak benda, dan besar V ini nggak boleh lebih dari C, nggak boleh lebih dari kecepatan cahaya ya. Untuk C kita pakai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second kalau tidak diketahui. Nah, besaran yang berubah, contohnya adalah panjang, ya. Atau kontraksi panjang, kita notasikan dengan L. Jadi panjang benda bergerak atau L itu akan tampak lebih pendek bila diukur dari kerangka diam. L kurang dari L0. Maksudnya gimana? Ketika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, itu panjangnya akan menyusut, jadi tambah kecil panjangnya. Sehingga untuk persamaan kontraksi panjang di sini dapat kita tuliskan dengan L sama dengan L0 per gamma. Sekali lagi, L0 ini adalah panjang benda yang diam dan gamma adalah tetapan transformasi Lorentz-nya. Selain panjang, ada juga massa relativistik. Jadi, massa benda bergerak M itu akan lebih besar dibanding diukur dalam kelajuan diam. Jadi untuk benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, itu massanya bertambah, teman-teman. Sehingga persamaan yang berlaku untuk massa relativistik adalah M sama dengan gamma kali M0. Dan selanjutnya, waktu pun akan ikut berubah, atau delta T ya, di sini dilatasi waktu. Selang waktu delta T yang diamati oleh kerangka bergerak itu lebih besar daripada selang waktu yang diamati dalam kerangka diam. Jadi kalau benda bergerak sangat cepat sekali hingga mendekati kecepatan cahaya, maka selang waktu yang diamatinya itu akan lebih besar dibanding selang waktu yang diam. Kita dapat tuliskan persamaan untuk dilatasi waktu seperti ini. Delta T sama dengan gamma kali delta T0. Teman-teman perhatikan di sini yang beda cuma kontraksi panjang aja ya. Jadi kalau massa relativistik sama dilatasi waktu, ini rumusnya cenderung identik. Nah, supaya lebih jelas langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama, tentukan gamma jika V sama dengan setengah C dan V sama dengan 0,8 C. Sebenarnya kita bisa langsung aja pakai rumus ini untuk menentukan gamma. Tapi kita akan pakai cara cepat, yaitu bantuan segitiga siku-siku, supaya memudahkan kita dalam melakukan perhitungan besaran-besaran relatif. Ya, kita kerjain dulu soal yang A, kita akan cari gamma jika V-nya setengah C. Nah, teman-teman perhatikan angka di belakang C ini. 1/2, ya. Dan angka pada penyebut di sini, itu merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Dan perlu kita ingat bahwa gamma itu harus lebih dari 1 nilainya, teman-teman. Jadi kita pakai bantuan segitiga siku-siku, sisi terpanjangnya kita isi dengan 2. 1 kita bebas, mau taruh di sini, mau taruh di sini juga nggak apa-apa. Kita taruh di sini misalnya. Dan gamma itu dapat kita peroleh dengan mencari atau melengkapi sisi lain dari segitiga siku-siku ini. Pakai triple Pythagoras aja. Kalau ini 2, ini 1, ini akar 3 kan. Dan sebagai akibat kita dapat peroleh gamma yang rumus cepatnya adalah sisi terpanjang dibagi sisi lain. Sisi terpanjangnya berapa? 2 kan? Dibagi sisi lainnya, akar 3. Ini kalau kita hitung hasilnya sekitar 1,15. Dan hasilnya ini masuk akal karena lebih dari 1 gitu. Nah, sekarang untuk soal yang B, yang V sama dengan 0,8 C. Nah, teman-teman harus rubah dulu kepecahan. 0,8 C ini sama aja kayak 4/5 C. Dan kita akan lihat angka yang di belakang C-nya. Kita tinjau angka ini. Dan seperti biasa, 5 di sini merupakan sisi terpanjang. Jadi kalau kita gambar segitiga siku-siku, 5 kita taruh sini, 4 taruh sini, dan kita lengkapin. Sisi ini berapa? Triple Pythagoras aja.
Berarti yang ini pasti 3 kan? Dan gamanya langsung aja sisi terpanjang dibagi sisi lain. Sisi terpanjangnya di sini 5. Sisi lainnya yang belum diketahui itu 3. Jadi langsung aja gamanya sama dengan 5/3. Ini hasilnya sekitar 1,6 ya. Lebih dari 1 kan ya? Sehingga hasilnya pun masuk akal. Seperti itu. Contoh soal yang kedua sekarang dibalik. Gimana jika yang ditanyanya adalah V, tapi yang diketahuinya gamma? Sebenarnya kita bisa aja pakai rumus ini, tapi lama. Kita harus kali silang dulu, terus kita kuadratin kedua ruas, dan ini cukup memakan waktu bila dibandingkan dengan kalau kita pakai cara cepat dengan bantuan segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita lihat soal yang A. Kita akan cari V jika gamanya 25/7. Maka, teman-teman perhatikan di sini gamanya, dan pastikan besarnya lebih dari 1, dan angka yang di atas itu merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Perlu diingat bahwa V harus kurang dari 1C, jadi dia nggak boleh lebih dari 1C. Kita pakai bantuan segitiga siku-siku, dan 25 tentu kita isi di sisi miring. 7-nya bebas, mau ditaruh di sini boleh, di sini boleh. Misal kita taruh di bawah. Nah, kalau pakai triple Pythagoras, yang ini besarnya adalah 24 kan, pastinya. Dan untuk nilai V, rumusnya kali ini adalah sisi lain dibagi sisi terpanjang kali C. Sisi lainnya berapa? Yang ini kan, yang warna hijau 24 per sisi terpanjangnya 25, bubuhkan C. Udah gitu aja. Nah, sekarang kalau gamanya sama dengan 2. Kita akan cari V jika gamanya sama dengan 2. Jadi ini 2/1 kalau dibuat dalam pecahan. Nah, sisi terpanjangnya jelas 2. Dan kalau kita pakai bantuan segitiga siku-siku, 2 kita taruh sini, di sisi miring. 1-nya bebas, misalnya kita taruh di bawah. Maka kalau kita pakai triple Pythagoras, ini tinggal kita hitung aja, hasilnya adalah akar 3. Dan untuk V, itu sama dengan sisi lain dibagi sisi terpanjang, bubuhkan C. Sisi lainnya adalah akar 3, dan sisi terpanjangnya adalah 2. Tinggal kita bubuhkan C. Sehingga V-nya kita peroleh setengah akar 3C. Dan hasilnya ini kan kurang dari 1C, ya. Baik yang A maupun yang B juga sama-sama kurang dari 1C. Gitu. Contoh soal yang ketiga kali ini udah mulai tentang kasus. Nah, kayak gini soalnya. A dan B mencocokkan jamnya di bumi pada pukul 12. B pergi ke ruang angkasa dengan pesawat jet berkecepatan 0,6 C. Pada saat yang sama, jam B menunjukkan pukul 13.00. Maka angka yang ditunjukkan jam A jika dilihat oleh B adalah titik-titik. Nah, lihat yang bergeraknya itu adalah B, ya. Jadi data-data yang diketahuinya jelas. Kita cari dulu selang waktunya. Delta T0 ketika diamati dari bumi. Pukul 13.00 kurang 12.00 ya selisih waktunya 1 jam. V-nya 0,6 C. Dan karena A mengamati dari bumi, maka kita pakai delta T0. Dan yang geraknya itu B, kita pakai delta T. Jadi kasus ini merupakan pertambahan atau dilatasi waktu. Ya. Jadi kita bisa langsung pakai rumus delta T sama dengan gamma kali delta T0. Kita pakai cara biasa dulu. Kalau pakai cara biasa, gamanya kita uraikan jadi 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya tinggal kita substitusi aja. V sama dengan 0,6C ke persamaan ini. Ya. Jadi kalau kita kuadratkan, 0,6C-nya kan jadi 0,36C kuadrat. Nah, C kuadratnya kita coret, jadi kita peroleh seperti ini. Kemudian kalau kita hitung hasilnya 1 per akar 0,64, sama aja kayak 1 per 0,8. Ini sama dengan 1,25 jam. Nah, yang ditanya adalah angka yang ditunjukkan oleh jam A. Maka, jam A awalnya menunjukkan pukul 12.00. Kita tambah sama 1,25 jam atau 1/4 jam. 1/4 jam sama aja kayak 1 jam 15 menit kan? Nah, berarti jam 12 ditambah 1,15, ini hasilnya adalah 13.15. Ini kalau kita pakai cara biasa. Sekarang kalau kita mau pakai cara cepat untuk menentukan nilai dari delta T-nya, maka kita akan menghitung gamma jika V-nya 3/5C. Teman-teman perhatikan angka di belakang C ini. Dan angka yang di bawah, ini merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Jadi kita taruh 5-nya di sini. Nah, 3-nya kita taruh bebas. Mau di sini boleh, di sini boleh. Nah, lengkapin. Berarti yang ini 4 kan? Triple Pythagoras saja. Nah, di sini kan gamma sama dengan sisi terpanjang dibagi sisi lain. Berarti sisi terpanjangnya 5, sisi yang lainnya itu 4. Nah, kita udah peroleh gamanya 5/4. Kita pakai rumus ini, delta T sama dengan gamanya kita ganti sama 5/4. Delta T0-nya kita ganti sama 1. Jadi 1,25 kali 1.
Hasilnya sama-sama 1,25 jam. Cuman pakai cara ini tentu akan lebih mudah dibanding pakai cara yang ini. Seperti itu. Jadi opsi yang tepat adalah yang D. Contoh soal yang keempat, sebuah benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya mempunyai massa 1,25 kali massa diamnya. Maka kecepatan benda tersebut adalah titik-titik. Jelas data-data yang diketahui di sini adalah M sama dengan 1,25 M0. Yang ditanyanya V ya. Ini merupakan kasus massa relativistik. Jadi kita langsung pakai rumus M sama dengan gamma kali M0. Nah perhatikan, 1,25 ini kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan jadi 5/4 dan 5/4 ini merupakan gamanya. Jadi kita harus cari nilai V jika gamanya 5/4. Pakai bantuan segitiga siku-siku aja. 5/4 berarti sisi terpanjangnya di sini adalah 5. Kemudian 4-nya kita isi di sini, kita lengkapi pakai triple Pythagoras untuk mencari sisi lainnya, yaitu 3 dan V itu merupakan sisi lain per sisi terpanjang. Kemudian kita bubuhkan C. Sisi lainnya 3, sisi terpanjangnya 5, jadi 3/5C. Dan karena jawabannya dalam meter per second seperti ini, ya, udah dalam bentuk angka, kita ganti aja C-nya dengan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi 9/5 kali 10 pangkat 8, hasilnya 1,8 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C. Contoh soal yang kelima, sebuah roket ketika diam di bumi punya panjang 100 meter. Roket tersebut bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Yang ditanya adalah panjang roket menurut orang di bumi. Berapa panjang roket yang bergeraknya? Jelas data-data yang diketahuinya di sini adalah L0 100 meter dan V-nya sama dengan 0,6 C dan ini merupakan kasus kontraksi panjang atau penyusutan. Jadi kita bisa langsung pakai rumus L sama dengan L0 per gamma dan gammanya bisa kita dapatkan dengan mengubah V yang awalnya 0,6 C jadi 3/5 C. Perhatikan angkanya 3/5 ya. Kita pakai bantuan segitiga siku-siku, di mana 5 itu merupakan sisi terpanjang dari segitiga siku-siku ini. 3-nya kita taruh sini ya. Kemudian triple Pythagoras aja, sisi lainnya berarti 4. Sebagai akibat, gamma itu sisi terpanjang bagi sisi lain ya 5/4 kan. Nah kita udah punya gammanya, tinggal kita substitusi ke persamaan ini. L0-nya kita ganti 100 dibagi 5/4. 4-nya naik ke atas aja jadi 4/5 kali 100 ya hasilnya 80 meter. Lihat awalnya 100 meter, kemudian panjang penyusutannya jadi 80 meter. Jadi lebih pendek kan? Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang E. Sebuah kubus memiliki volume 2000 cm3. Maka volumenya menurut seorang pengamat yang bergerak dengan kecepatan 0,6 C relatif terhadap kubus dalam arah yang sejajar dengan salah satu rusuknya adalah titik-titik. Jelas, data-data yang diketahuinya adalah volume. Kita misalkan aja sisi dari kubusnya itu A, ya. Jadi kita dapat tulis A pangkat 3 sama dengan 2000 cm3 dan V-nya 0,6 C. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, karena yang ditanyanya adalah volume kubus, maka kita dapat gunakan persamaan pada kontraksi panjang, ya. Karena di sini hanya rusuk kubus yang sejajar dengan arah V aja yang menyusut. Ya kan, geraknya searah dengan salah satu rusuk kubus. Nah, misalnya rusuk kubusnya itu A, maka rusuk yang menyusut itu jadi A per gamma menurut persamaan ini. Dan volumenya jadi A per gamma kali A kali A. Dua rusuk yang lainnya itu nggak ikut menyusut, cuma rusuk yang bergerak searah kecepatan cahaya aja yang menyusut. Jadi ini A pangkat 3 per gamma. Nah, gammanya bisa langsung kita cari, ya. Kalau V-nya sama dengan 3/5C, kayak soal yang sebelumnya tadi. Nah, maka kita pakai bantuan segitiga siku-siku, 5 sisi terpanjang taruh sini, 3 di sini, kemudian yang ininya kita lengkapi jadi 4. Dan gamma adalah sisi terpanjang bagi sisi lain. Terpanjangnya 5, yang lainnya itu 4, yang belum diketahui ya. Gammanya 5/4 dan kita substitusi ke persamaan ini. Jadi A pangkat 3-nya kita ganti sama 2000 dan gammanya sama 5/4. Nah, ini naik ke atas jadi 4/5 kali 2000. Kalau kita hitung, kita akan peroleh V-nya adalah 1600 cm3. Jadi opsi yang tepat adalah yang A gitu. Awalnya 2000, dia menyusut jadi 1600. Contoh soal yang ketujuh, sebuah batang dalam keadaan diam bersandar pada dinding licin membentuk sudut theta. Nah, tan tetanya 1/3 akar 3 terhadap arah horizontal. Jika batang bergerak dengan kecepatan 0,6 C searah horizontal, berarti V-nya di sini kalau kita ubah ke pecahan jadi 3/5C.
Yang ditanya adalah besar tan theta yang terbentuk oleh batang setelah bergerak. Data-data yang diketahuinya cukup jelas. Di sini V sama dengan 3/5C dan tan theta sama dengan 1/3 akar 3. Dan ini merupakan kasus kontraksi panjang. Jadi kita harus cari dulu L0X sama L0Y-nya. Ya. Nah, diketahui tan theta 1/3 akar 3. Tan berapa coba yang hasilnya 1/3 akar 3? Ya, 30 derajat kan? Nah, di sini berarti kita bisa cari komponen L0X sama L0Y. Untuk L0X berarti tinggal L0 cos 30 derajat karena nempel sama sudut. Jadi setengah akar 3 kali L0. Untuk L0Y ini L0 sin 30 derajat. Sin 30 derajatnya kita ganti sama setengah. Dan teman-teman perhatikan bahwa batangnya kan bergerak horizontal. Searah sumbu X saja. Artinya yang mengalami penyusutan atau kontraksi ini hanya komponen L0X. Sementara L0Y-nya tetap karena nggak ada gerakan di arah sumbu Y-nya. Sehingga kita dapat gunakan persamaan kontraksi panjang untuk sumbu X aja. Lx sama dengan L0X per gamma. Nah, gammanya bisa kita peroleh dari V sama dengan 3/5C. Nah, 3/5C kita pakai batuan segitiga siku-siku. 5-nya taruh di sisi miring, ya. Kemudian 3-nya di sini. Kita lengkapi, yang ini jadi 4. Dan gamma itu sisi terpanjang, yaitu 5 per sisi lainnya 4, ya. Gammanya 5/4. Ini lebih dari 1 kan? Berarti udah make sense nih. L0X-nya kita tahu di sini. L0 kali setengah akar 3 per 5/4. Naik aja 5/4-nya jadi 4/5 kali setengah akar 3 L0. Ini 5 kali 2 berarti ini 10 ya. 4/10 akar 3 L0. Dan kita akan mencari tan theta baru setelah batang bergerak. Artinya, tan theta itu komponen Y dibagi komponen X kan? Komponen Y-nya tetap ini. Setengah L0 ya. Jadi setengah L0 dibagi komponen X-nya itu yang ini. Nah, berarti tinggal naik aja ini 10-nya ke atas, 4 akar 3-nya di bawah. 10 per 4 akar 3 kali 2 ini hasilnya adalah, ini kita coret aja, 5/4 akar 3. Kalau kita rasionalkan, kita akan peroleh tan theta-nya jadi 5/12 akar 3. Sehingga opsi yang tepat di sini adalah yang B tentunya. Baik, demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai materi dan contoh-contoh soal relativitas khusus bagian kedua kali ini. Sebagai penutup, saya sertakan satu soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan dicoba, semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat yang belum ya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.